mengukur dan menggambar sudut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga puasanya penuh ya nanti sampai akhir. Oke, jumpa lagi hari ini dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah siap ya anak-anak belajarnya? Harus tetap semangat meskipun kalian puasa. Jadi harus tetap semangat. Biar apa? Nanti pahalanya yang kalian dapat bisa berlipat ganda. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengukur dan menggambar sudut. Mungkin di pembelajaran sebelumnya sudah Bu Uswah kasih tugas untuk mengukur sudut. Dan mungkin ada beberapa yang masih belum paham. Ini kita ulangi lagi ya anak-anak ya. Iya. Disiapkan yang belum menyiapkan bukunya, silakan disiapkan dulu bukunya ya. Disiapkan bukunya, disiapkan juga busurnya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah mengukur sudut. Nah, untuk mengukur sudut ada hal-hal yang harus benar-benar kalian ketahui. Dan harus loh ya, setelah Bu Uswah teliti kemarin ada beberapa tugas yang ternyata cara mengukurnya masih kurang tepat. Terus caranya bagaimana Bu mengukur sudut yang tepat? Nah, semisal ada sudut seperti ini ya, ada sudut ABC ya, ada sudut ABC. Yang titik B ini kemarin dinamakan apa anak-anak? Titik sudut. Oke, masih ingat ya. Nah, caranya bagaimana? Titik sudutnya ini dipaskan ya sama nih titik pusat busur derajat. Jadi kita ngukurnya pakai busur derajat ya. Jadi titik sudut harus tepat pada titik pusat busur derajat dan kaki sudut BC harus tepat pada nih bagian alas dari busur derajat. Tidak boleh nanti semisal busurnya agak miring ke bawah ataupun ke atas. Jadi harus tepat lurus ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita paskan dulu. Titik B-nya pas di titik sudut dan ini busur derajatnya harus tepat. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah tepat, mungkin busur yang transparan nanti akan bisa lebih kelihatan ya. Kalau ini Bu Uswah kan pakai busur kayu, jadi mungkin kurang kelihatan. Kalau kalian pakai yang transparan, sudah pasti kelihatan. Intinya, titik B harus tepat pada titik pusat busur derajat dan kaki sudut BC harus tepat lurus pada garis dasar dari busur derajat ya. Setelah itu, garisnya sampai sini ternyata. Nah, ini berapa derajat ya kira-kira? Ini ada 50, ada 130. Yang diambil yang mana? Yang 50. Kenapa kok yang diambil 50? Karena ini adalah sudut lancip. Sudutnya antara 0 sampai 90 derajat ya. Bu Uswah ulangi lagi. Pertama titiknya dipaskan ya. Titik sudutnya dipaskan sama titik pusatnya, terus garisnya diluruskan, harus benar-benar tepat ya. Harus benar-benar berimpet. Setelah itu dilihat garisnya sini sampai di titik mana? Oh, ternyata pas di 50. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sudut ABC ini berapa derajat? 50 derajat. Oke, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Iya. Lalu kalau ada soal seperti ini bagaimana, Bu? Kalau ada soal seperti ini caranya sama ya, caranya sama. Mungkin ini biar lebih itu karena busurnya Bu Uswah nggak transparan, ini Bu Uswah panjangkan dulu ya garisnya. Oke.
kita ukur, caranya sama. Ya, titik pusat busur derajat dipaskan dengan titik sudutnya. Dan garisnya nanti harus sejajar. Oke, sudah ketemu. Di titik berapa ya ini? 120 sama 60. Yang diambil yang mana? Yang diambil adalah yang 120. Karena apa? Karena ini termasuk segitiga, sudut tumpul. Sudutnya antara 90 sampai 180 derajat ya. Jadi sudut PQR itu besarnya berapa? 120 derajat. Oke. Jadi di sini besarnya 120 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak ya? Iya, caranya yang penting kalian harus pas mengukurnya, tidak boleh miring sedikit pun. Terus kalau ada soal lagi, semisal, Bu, yang ditanyakan bukan sudutnya yang sebelah sini, Bu, kemarin. Ada soalnya yang ditanyakan sudut seperti ini, Bu. Jadi bukan yang 50. Jadi sudut refleks ya. Iya, caranya bagaimana? Cara pertama itu juga sama ya. Kalian ukur dulu, karena yang bisa diukur adalah sudut yang sebelah sini. Kalian ukur, ketemu tadi berapa? 50 derajat. Setelah itu yang harus kalian kerjakan adalah kembali lagi, satu lingkaran penuh. Sudut apa namanya? Perigon. Nilainya berapa? 360 derajat. Kalau satu lingkaran penuh saja 360 derajat, berarti sisanya yang sebelah sini berapa derajat? Tinggal dikurangi. 360 dikurangi 50. Berapa hasilnya? 310. Berarti kalau ditanyakan ya, sudut refleksnya yang sebelah sini, sudut refleks ABC berapa? 310 derajat. Miring ya. 310 derajat. Caranya 360 sudut penuh satu lingkaran dikurangi dengan sudut lancipnya sebelah sini ya. Kalau yang ditanyakan sudut lancipnya, sudut ABC-nya itu berapa? Gampang, tinggal diukur tadi ya, ketemu hasilnya, tinggal ditulis berapa hasilnya? 50 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak ya? Iya, kuncinya apa? Harus benar-benar teliti. Jadi harus titik pusatnya busur derajat harus benar-benar pas dengan titik sudutnya, dan kaki sudutnya harus pas dengan garis dasar busur derajat. Kenapa? Kalau nggak pas, nanti bisa jadi sudutnya selisih, bisa 5 derajat ataupun lebih. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau bisa kita lanjut materi yang selanjutnya ya. Ini Bu Usha hanya mengulang pemahaman kalian ya. Ya, ini Bu Usha hapus terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk ke materi menggambar sudut. Nah, menggambar sudut. Menggambar sudut ya. Silakan kalian buka buku paket kalian ya. Buku paket kalian di halaman 160. Nah, langsung saja ya, caranya menggambar sudut di situ sudah ada langkah-langkahnya. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama itu buatlah garis lurus sepanjang PQ. Jadi langkah pertama kita membuat garis lurus. Langkah yang kedua, dari titik Q buatlah garis lurus sepanjang QR. Ya, dari titik PQ kita disuruh membuat garis lurus sepanjang QR. Jadi intinya seperti ini. Pertama kita buat garis lurus, ya kan? Kita buat garis lurus dulu. Setelah itu kita tadi PQ ya. Kita buat garis lurus panjang QR. Berarti dari titik Q ya mulainya seperti ini. Nah, jadi ini sudut PQR. Oke, sudah jadi. Tapi apa kalian tahu sudutnya berapa? Belum tahu ya? Kalau pengen tahu berarti nanti harus diukur menggunakan busur derajat. Nah, setelah kita ukur ya, oh ternyata
besarnya adalah 30 derajat ya. Ternyata besarnya adalah 30 derajat ya. Di sini ya 30 derajat. Nah, kalau yang ini tadi kan Bu Uswa kan menggambarnya kan tidak ada aturannya, asal menggambar saja ya kan. Terus kalau ada perintah gambarlah sudut dengan besar, misal di sini ada sudut, kita suruh gambar besarnya yang pertama 45 derajat. Yang kedua kita disuruh menggambar besarnya 150 derajat. Oke. Caranya bagaimana? Kalau ada apa itu namanya soal seperti itu, caranya bagaimana? Di halaman 161 ya, kalian buka. Menggambar sudut yang telah ditentukan besarnya. Misalnya sudut yang akan digambar adalah sudut PQR yang besarnya 45 derajat. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama sama dengan yang seperti ini. Kita diminta untuk membuat garis lurus. Ya, setelah itu nanti meletakkan gini. Langsung dipraktekkan saja ya, biar kalian lebih paham. Langkah yang pertama, kita membuat garis lurus. Semisal yang ditanyakan sudut PQR, garis lurus. Oke. Garis lurus PQ. Nah, setelah membuat garis lurus, apa yang kita lakukan? Karena sudutnya sudut PQR, berarti titik sudutnya PQR. Titik sudutnya adalah yang tengah, yang Q. Oke, caranya sama. Titik sudutnya harus pas dengan titik pusat busur derajat dan garisnya ini harus sama, harus lurus ya. Nah, setelah kalian luruskan seperti ini ya, lalu kalian tinggal cari sudut yang diminta untuk digambar. Tadi berapa perintahnya? 45 derajat. Miring. Mohon maaf ya karena ini licin ya, karena di papan. Oke, 45 derajat berarti kita cari 10, 20, 30, 40. 40-nya di sini, 50-nya di sini, berarti kita cari tengah-tengahnya. Pas di sebelah sini nggih? Nah, kita kasih tanda 45 derajat. Kalau sudah ya, kalian angkat, lalu kalian tarik garis lurus dari Q menuju titik yang sudah kalian tandai tadi. Nah, oke, selesai. Tinggal kita kasih huruf R di sini ya, biar tahu kalau ini adalah sudut PQR ya, seperti ini. Jadi di sini sudah ketemu gambar sudut yang mempunyai besar 45 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti? Iya, kalau masih belum kita praktek lagi soal yang kedua. Ini sudutnya sudut tumpul ya anak-anak ya, 150 ya. Caranya sama ya. Caranya sama, kita buat garis lurus terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita tentukan titik sudutnya. Semisal ini tadi sudutnya gini aja biar lebih mudah ya. Ini Bu Uswah ganti sudut PQR 45 derajat, sudut DEF 150 derajat gini ya, biar ada namanya. Oke, yang selanjutnya adalah sudut DEF. Nah, kita titik sudutnya di sebelah sini saja. Berarti sini D. E, terus nanti kita gambar F. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, titik sudutnya kan di sebelah sini nggih. Di titik E. Kita paskan titik sudutnya dengan pusat dari busur derajatnya, terus garisnya juga harus diluruskan. Setelah lurus, kita cari. Kalau tumpul berarti arahnya ke sini nggih. Lebih dari 90, 150. Yang mana 150? Oh, di sini, Bu. Kita kasih tanda 150. Kalau sudah kita kasih tanda, kita ambil busurnya, tinggal kita gambar.
Kita tarik garis lurus dari titik sudutnya menuju titik yang kalian kasih tanda tadi, D, E, F. Ini besarnya 150 derajat. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan anak-anak? Enggak ya? Iya. Nah, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, pelajaran hari ini kita mengulang mengukur sudut ya tadi. Ya, yang belum paham pokoknya harus difahami benar-benar. Kalau sudah selesai videonya belum paham, nanti bisa diulangi lagi. Itu kalian pahami. Dan yang kedua adalah menggambar sudut juga harus kalian pahami dan kalian perhatikan baik-baik tugas kalian ya, memahami itu tadi dan menggambar ya, menggambar di buku tugas kalian ya, sudut PQR 45 derajat dan sudut DEF 150 derajat. Jadi yang sudah Bu Uswah contohkan ini silahkan kalian gambar di buku tugas kalian. Dan untuk salah satu sudutnya ya, sudutnya nanti kalian kasih busur derajat. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, kalau nanti tugasnya difoto ya, tugasnya kan nanti kan difoto diserahkan ke wali kelas. Nah, nanti kalian busurnya salah satu gambarnya kalian kasih busur derajat, di atasnya dipaskan. Jadi titik sudutnya pas dengan titik pusat busur dan garisnya harus lurus, yang menunjukkan gambar kalian itu sudah benar di 45 derajat atau 150 derajat. Jadi nanti ditaruh di atasnya, baru nanti tugas kalian foto, terus kalian serahkan ke wali kelas kalian ya, untuk meyakinkan kalau jawaban kalian sudah benar. Nggih? Iya, mungkin itu saja ya pelajaran hari ini ya. Tugas kalian itu, dan insya Allah untuk hari Sabtu ya, pertemuan yang akan datang, kita juga masih membahas tentang menggambar sudutnya. Iya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Uswah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.